Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabati lil qiraah wal qiraati lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami ta'zimi kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana serta kawan-kawan seperjuangan yang kami banggakan. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat serangkaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan, transparansi, keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini didasarkan pada ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Saya sebagai young generation sangat menyadari bahawa Islam bukan hanya mengajari tentang ibadah dan moralitas, akan tetapi Islam juga menjadi aspek pedoman dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam ranah ekonomi. Oleh kerana itu, dalam mengikuti lomba pidato ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema nilai-nilai prinsip ekonomi Islam sebagai solusi yang relevan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang kontemporer. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Al-Ayah. Sadaqallahul Azim. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi global, kita dapat menyaksikan adanya tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu dari ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk mencari alternatif yang lebih adil, berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai prinsip ekonomi Islam. Berikut ini adalah beberapa nilai prinsip ekonomi Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah al-adlu, yang artinya keadilan. Keadilan merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Apabila keadilan dalam suatu negara tegak, maka bangsa akan makmur. Akan tetapi sebaliknya, apabila keadilan sudah mulai luntur, konstitusi simpang siur, hukum tercampur dengan urusan dapur, sementara pemimpinnya asyik tidur, niscaya bangsa akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat adil dan baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang adil dan benar, dan Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pemimpin yang tidak adil niscaya akan menimbulkan hukum rimba menjadi peradaban. Pemimpin yang tidak adil niscaya akan melahirkan penguasa-penguasa yang bergaya orator padahal tukang koruptor. Na'udzubillahi min zalik. Nilai yang kedua yang ingin saya sampaikan ialah manu'ur riba, yaitu larangan riba. Ingatlah wahai saudara-saudariku sekalian, sesungguhnya perbuatan riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan riba merupakan 7 dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan orang yang berbuat riba diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu fa'dhanu fi harbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak melakukannya, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia, seluruh umat Islam untuk menjauhi perbuatan riba. Karena apa? Karena riba merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena waktu sudah hampir berlalu, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya mengucapkan mohon maaf ribuan maaf, mohon ampun samudera ampun. Yang jelas, hasil karya manusia tidak ada yang sempurna. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan. Manusia bisa benar bisa salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.